Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pada pembahasan spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1047. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1047 ini berjudul Langit Ibu Kota. Di sampul chapter kita diperlihatkan dengan keadaan seluruh kru bajak laut topi jerami sedang menikmati sebuah acara liburannya. Dan pada gambar paling depan kita melihat Robin yang sedang menikmati dengan posisi membaca sebuah buku. Kemudian di dekatnya terdapat Jinbe dan Brook yang sedang tertidur bulas dengan ditemani dengan kebisingan oleh Luffy yang sedang mengganggu Nami. Di sana juga kita melihat Chopper yang sedang berada di atas sebuah pohon dekat dengan Nami berada. Lalu pada posisi keberadaan Sanji, sepertinya sedang terlihat kesal ketika Usopp merebut makanan yang sedang dibawanya. Dan di posisi keberadaan Zoro, sepertinya dia sedang sendirian dengan posisinya yang sedang berdiri memandangi lautan. Di dalam acara liburan yang telah dilakukan oleh bajak laut topi jerami, rupanya Momonosuke juga sedang ikut merayakannya dengan posisi wujud naga yang besar. Dan dalam posisi Momonosuke tersebut, Franky juga ikut menikmati pestanya dengan menaiki tubuh naga Momonosuke. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal kita diperlihatkan dengan posisi keberadaan Momonosuke dan Yamato yang tengah terbang di luar kastil Onigashima. Dan keberadaan mereka di sana ternyata masih dalam usahanya untuk menghentikan pulau Onigashima yang saat itu akan terjatuh menimpa ibu kota bunga. Sementara itu dalam usahanya tersebut, Yamato terus membujuk Momonosuke agar segera dapat menciptakan pijakan awan kuat seperti yang telah Kaido lakukan. Karena jika Momonosuke tak dapat melakukannya, maka akan banyak nyawa melayang jika pulau Onigashima tersebut benar-benar jatuh menimpa ibu kota bunga. Kemudian di dalam posisi yang terus didesak, rupanya Momonosuke masih saja terus mengelak akan permintaan Yamato tersebut. Karena dengan keadaannya sebagai seekor naga besar yang masih pemula, akan sangat sulit bagi Momonosuke untuk dapat menciptakan pijakan awan seperti yang telah Kaido lakukan. Sementara itu dalam ambang kebingungannya, Momonosuke tiba-tiba diingatkan kembali dengan suatu insiden yang pernah dialaminya pada 20 tahun yang lalu. Dan di mana pada insiden tersebut, Momonosuke beserta keluarganya sedang berada dalam keadaan posisi terjebak oleh kobaran api yang telah membakar kastil miliknya. Sehingga dalam posisinya tersebut, saat itu Momonosuke dibuat harus menentukan suatu pilihan yang sangat sulit untuk dapat diputuskan oleh seorang anak kecil seperti dirinya saat itu. Dan di mana pada keputusan terberatnya, Momonosuke dihadapkan dengan harus rela kehilangan ibunya jika dia memilih untuk pergi ke masa depan bersama dengan Kinemon dan juga Kanjuro. Dan atas kebingungan yang telah dialaminya saat itu telah membuat Momonosuke hanya dapat menangis karena tak dapat mengambil keputusannya. Sementara itu Kinemon yang tengah bersamanya, dia pun meminta pada Momonosuke untuk tidak meragukan tekad yang telah diambil oleh ibunya. Karena jika Momonosuke meragukan tekad dari seorang wanita, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi seorang samurai. Dan atas tekad yang akan diambil oleh Kozuki Toki di sini adalah bertujuan agar klan Kozuki bangkit kembali pada waktu 20 tahun yang akan datang. Sehingga untuk mewujudkan tekadnya tersebut, Kozuki Toki saat itu rela mengorbankan dirinya demi memberangkatkan Momonosuke, Kinemon dan juga Kanjuro ke masa depan. Sementara itu di posisi Momonosuke yang telah mendapatkan motivasi dari Kinemon, dia pun akhirnya mengambil keputusan untuk pergi ke masa depan. Dan dengan tekad kuatnya saat itu, Momonosuke rela mengambil suatu resiko dengan meninggalkan ibunya sendiri. Lalu atas apa yang telah dialaminya di masa lalu, telah menjadikan tekad yang sangat kuat bagi Momonosuke saat itu untuk mencoba menahan pulau Onigashima dengan kekuatannya. Kemudian scene beralih pada lantai atap kastil Onigashima. Di sana masih dalam pertarungan sengitnya antara Luffy melawan Kaido. Dan dalam posisinya Luffy yang telah menjadikan petir sebagai senjatanya, akhirnya dia pun menggunakannya untuk menyerang Kaido secara langsung dengan jurus yang bernama Thunderbolt. Akan tetapi serangan yang telah dilancarkan Luffy tersebut rupanya tidak berhasil mengenai Kaido dan malah membuat Kaido dapat menghindari serangannya dengan sangat mudah. Lalu di saat Kaido akan melakukan serangan balik, dia pun mengatakan pada Luffy
bahwa Kaido akan membiarkan Luffy untuk terus bermain-main dengan kekuatannya, sehingga pada saat itu dengan melakukan serangan balik menggunakan gada besinya, Kaido dapat berhasil membuat Luffy terpental jauh oleh serangannya. Namun di posisinya yang telah terpental jauh, sepertinya Luffy tidak merasa kesakitan dan malah dibuat bermain-main kembali dengan menggunakan petir sebagai pegangannya untuk berputar-putar. Sementara itu, Kaido yang telah merasa dirinya dipermainkan oleh Luffy, dia pun secara beruntun melancarkan serangannya kembali dengan membuat Luffy dipukul habis-habisan menggunakan gada besinya. Dan pada saat yang bersamaan pula, Kaido juga malah membuat suatu perbandingan dengan kekuatan besar yang telah dimiliki oleh Luffy. Dan di dalam perbandingan tersebut, Kaido mengatakan bahwa kekuatan besar dari buah iblis Luffy masih belum cukup untuk dapat menguasai lautan seperti yang telah dilakukan oleh Goldie Roger. Sementara itu, Kaido yang telah mengetahui Roger dapat menguasai lautan tanpa kekuatan buah iblis, dia pun menyampaikan pada Luffy bahwa untuk menaklukkan lautan itu hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan haki, bukan hanya dengan buah iblis. Dan pada saat yang bersamaan mengatakan hal tersebut, Kaido pun secara brutal terus melancarkan serangannya hingga membuat Luffy pun terpental ke tanah. Sementara itu dalam posisi keadaan tanah yang telah berubah menjadi karet, rupanya pukulan gada besi yang telah dilakukan oleh Kaido mampu membuat Luffy pun terpental kembali ke arahnya. Sehingga dengan posisinya tersebut, Kaido kembali melancarkan serangannya dengan jurus yang bernama Death Destroyer Thunder Bagua. Dan dengan serangan yang telah dilakukannya, Kaido pun kembali membuat Luffy terpental jauh hingga dapat menembus ke atas awan. Namun pada saat posisinya yang telah terpental, Luffy dengan keadaan tangannya yang dapat memanjang, dia pun malah membuat Kaido terkejut oleh posisi tangannya yang telah berhasil meraih tubuh Kaido. Sehingga atas apa yang dilakukan oleh Luffy tersebut telah membuat Kaido kesal dan mencoba berusaha menyingkirkan tangan Luffy dengan menggunakan gada besinya. Namun sepertinya usaha yang telah dilakukan oleh Kaido ini tidak membuat Luffy pun mau melepaskan genggamannya. Lalu pada saat bersamaan secara tiba-tiba, Kaido malah merubah wujud hybridnya kembali ke dalam wujud naganya. Dan dalam wujud tersebut, Kaido berencana untuk dapat melancarkan serangan sayatan yang merupakan kelemahan pada diri Luffy. Dan dengan jurusnya yang bernama Dragon Twister Demolition Bird, Kaido telah berhasil melukai Luffy dengan serangan beruntun yang mengarah padanya. Kemudian scene pun beralih pada keberadaan penduduk ibu kota bunga. Dan keberadaan mereka di sana rupanya masih dalam suasana bahagia walaupun pestanya akan segera berakhir. Dan dalam keadaan untuk mengakhiri pestanya, rupanya para penduduk ibu kota bunga masih dalam melakukan sebuah ritualnya dengan menerbangkan sebuah lampion untuk harapan mereka. Dengan menaruh harapan besar pada sebuah lampion yang telah diterbangkan, para penduduk ibu kota bunga pun berharap dirinya akan bisa selamat hingga tahun depan. Meskipun begitu, sepertinya para penduduk ibu kota bunga ini masih belum menyadari akan pemberontakan yang telah dilakukan oleh Luffy dan teman-temannya di Pulau Onigashima. Sehingga atas ketidaktahuan mereka tersebut, membuat para penduduk ibu kota bunga pun telah berpikiran bahwa mereka akan terus menjadi budak selamanya. Sementara itu di sisi lain di tengah suasana bahagia di ibu kota bunga, kita juga diperlihatkan oleh keberadaan Otoko yang sedang bersama dengan Teguyama Hitetsu. Dan nampaknya mereka juga di sana sedang berada dalam posisi yang sama dengan menyiratkan sebuah harapannya masing-masing pada lampion yang telah berterbangan. Di tengah posisi kebahagiaan yang sedang dirayakan di dalam ibu kota bunga, rupanya keadaan yang berbeda pun telah diperlihatkan pada posisi luarnya. Dan pada posisi luarnya tersebut, kita diperlihatkan dengan ibu kota bunga yang sedikit lagi akan tertimpa oleh kejatuhan Pulau Onigashima. Sementara itu di sisi lain, dengan keberadaan penduduk ibu kota bunga, sepertinya mereka masih belum menyadari atas posisi yang akan dihadapinya tersebut. Sehingga dari kebanyakan mereka malah mengabaikan bahaya yang akan segera menimpanya. Kemudian di posisi Luffy yang masih berada di atas awan, Shin pun memperlihatkan keadaan dirinya yang tiba-tiba dibuat gosong oleh serangan Blastbird yang telah Kaido lakukan. Kemudian Shin beralih pada ruang dalam kastil Onigashima, di mana di sana terdapat bos Hyogoro beserta dengan pasukan samurai yang lain. Dan dalam posisinya yang sudah tidak berdaya, posisi bos Hyogoro beserta pasukannya telah menyadari bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang sulit, di mana keadaan sulitnya tersebut telah membuat mereka kebingungan akan hasil pertarungan yang nanti diraih oleh Luffy. Jika kemenangan pertarungan akan diraih oleh Luffy, maka posisi bos Hyogoro beserta pasukan samurai yang lain harus siap dihadapkan oleh kematiannya yang diakibatkan dengan kejatuhan Pulau Onigashima.
Sementara itu, jika Luffy mengalami kekalahan dalam pertarungannya, posisi bos Hyogoro dan pasukan samurai yang lain akan berhasil selamat, namun akan kembali dihadapkan dengan kehidupan yang kejam di bawah kekaisaran Kaido. Atas kebingungan yang telah dialami bos Hyogoro dan pasukan samurainya, mereka pun tiba-tiba memutuskan untuk mengabaikan apapun resiko yang akan dihadapinya nanti. Dan dalam posisinya tersebut, bos Hyogoro dan pasukan samurainya juga akan mendukung kemenangan Luffy meski mereka harus mati setelahnya. Sementara itu, di tengah tekad yang telah dilontarkan oleh para samurai, Shin pun memperlihatkan keberadaan Kids yang sedang berada di antara mereka. Kemudian Shin beralih ke ruang basement tempat keberadaan Usopp dan Hamlet berada. Keberadaan mereka di sana rupanya masih dalam keadaan kesulitan oleh api yang telah membakar sekitarnya. Dan dalam keadaan yang sudah putus asa, Usopp dan Hamlet akhirnya telah berhasil terselamatkan oleh air yang sudah tiba mencapai posisi mereka. Lalu Shin beralih pada ruang gudang harta lantai 2, tempat Orochi dan Komurasaki berada. Pada posisi yang telah terbakar oleh iblis api yokai sebelumnya, ternyata di sana Orochi tiba-tiba telah dapat menggunakan kekuatannya kembali dengan cara berubah ke dalam bentuk naganya. Atas keadaan Orochi tersebut, ternyata telah diakibatkan oleh terlepasnya paku batu laut yang telah menempel pada tubuh dan mengikat kekuatannya. Sehingga pada posisi yang dapat menggunakan kekuatannya kembali, Orochi pun akhirnya dapat mengembalikan keadaan dengan mencoba untuk menyerang Komurasaki. Sementara itu pada posisinya Komurasaki, sepertinya dia sedang mengalami ketakutan ketika Orochi akan mencoba mendekatinya. Kemudian Shin beralih kembali pada pertarungannya antara Luffy melawan Kaido. Dan dalam keadaan yang masih berada di atas langit, Luffy kemudian membuat suatu kejutan dengan membuat sebuah kepalan tangannya menjadi besar. Bahkan besarnya tersebut dapat melebihi Pulau Onigashima. Dalam posisinya tersebut, Luffy meminta pada Momonosuke untuk segera dapat menyingkirkan Pulau Onigashima yang telah berada dalam jangkauan pukulannya. Karena jika Momonosuke tidak segera memindahkan Pulau Onigashima, maka pukulan tangan Luffy yang besar tersebut akan dapat menghancurkan Pulau Onigashima beserta seluruh isinya. Sementara itu di posisi Yamato dan Momonosuke yang telah melihat keadaan Luffy tersebut, mereka pun dibuat terkejut dan meminta pada Luffy untuk tidak terburu-buru melancarkan pukulannya. Kemudian pada akhir chapter dengan sebuah kepalan tangannya yang sangat besar, Luffy telah memposisikan arah serangan hebatnya tersebut kepada Kaido yang sedang berada dalam wujud naganya. Sementara itu pada posisi Kaido yang akan bersiap menerima serangan telak dari Luffy, dia pun dibuat tersenyum dengan melakukan sebuah tatapan matanya yang sangat serius. Pada chapter 1047 ini kita kembali disuguhkan dengan keadaan yang sangat menegangkan oleh ending ceritanya. Kali ini Oda juga kembali telah menyuguhkan oleh teknik aneh lain yang berhasil Luffy lakukan dengan kekuatannya. Dan berdasarkan riset beberapa chapter yang telah memberikan kejutan pada ending ceritanya, sepertinya chapter selanjutnya juga masih belum akan menemukan titik akhir pada alur cerita arc Wano Kuni ini. Ditambah lagi dengan posisi keberadaan Orochi yang telah bangkit menggunakan kekuatannya, ini juga sepertinya perlu memerlukan beberapa chapter untuk memunculkan karakter yang akan mengalahkan Orochi. Kita tidak akan berasumsi banyak oleh cerita yang akan terjadi pada chapter selanjutnya. Jadi lebih baik tunggu saja setelah chapter barunya dirilis untuk menghilangkan penasarannya. Dan tunggu pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.